I'm Angga Yamuna. I'm from PBI. PBI Major, and I'm third semester. My name ya pakai bahasa Indonesia aja ya, 02000222. Dan saya Komandan Santiasa. NIM saya 020822. Dan saya NIM Madi Satria Budiarta. NIM saya 0202522. Dan saya Geni Mawana Nasrita, NIM saya 02000322. Oke, 22. Saya Madi Satria Bismanala. NIM saya 0202-622. Okay, bro, we would like to make a video about the lesson that Mr. Yoga explained. It's behaviorism. Nah, nanti kita akan berdebat, ya bukan sih berdebat, mengutarakan opini kita tentang apa sih behaviorism itu, dan ya lihat aja nanti berdiskusi ya, sambilnya santai. Nah, kita ini keterbatasan waktu ya, karena semua dari kami ini bekerja. Saya bekerja di warung, di Aceh. Kerja di mana? Seniman. Saya Damkar Kodam. Saya di Telkom. Ini pengacara. Ini aja yang menjadi pengacara. Oke, let's see what will happen. Bro, did you remember about the lesson that Mr. Yoga explained to us last week? BH wait moment please. Behaviorism. Oh iya. Sepertinya itu akan menarik ya jika kita membahas tentang teori tersebut ketimbang ya bahas cewek-cewek mulu. Ya. Oke, let's start. Mari kita mulai bahas kembali apa itu behaviorism. Singkat saya, pelajaran yang didapatkan dari materi dari lingkungan. Oh, berarti teori yang dapatkan dari lingkungan gitu. Dari lingkungan. Oh, ya exactly. But itu masih belum lengkap ya. Kalau menurut saya itu teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia itu selalu berubah mengikuti gini ya alur kehidupan itu, dan pelajaran-pelajaran yang didapatkan itu murni didapatkan dari lingkungan. How about you? Wawan? Ya, juga nggak pernah enggak. Gimana? Bahwa teori behaviorism itu sama dari lingkungan. Sama ya betul, sama dari lingkungan. Perilaku itu dipengaruhi dari lingkungan. How about you, Wawan? Baik, saya akan menambahkan sedikit opini dari yang diberikan dari Mangki itu. Seperti yang kita sering dengar pepatah yang sudah sering terkenal, pengalaman adalah guru yang terbaik. Seperti definisi behaviorism, belajar dari pengalaman, dari lingkungan. Ya. Jadi dari sana akar gininya. Ya, dari sana ada. Nah, dalam penerapannya, apakah masih relevan kan? Please tell me and give your opinion. Oke, mulai dari saya. Kalau penerapannya di era sekarang itu ya it's still useful for this era because kan there are many two parts in the behaviorism ini kan. Ada yang punishment sama reward. Jadi untuk hukuman dan penghargaan itu masih layak kok didapatkan. Contoh kita kuliah gini kan dapat nilai A+ yang itu masih cocok. Nah, seperti contoh ini berapa bulan lalu kan dapat hukuman karena mabuk di sini kan. Itu masih relevan. Nah, makanya dari sekarang dia cerah gitu kan. Itu masih relevan. I'm sorry ya, enggak. At this moment disagree with your opinion, enggak. Because hukuman dan penghargaan itu sudah tidak cocok lagi diberlakukan. Itu akan mengakibatkan persaingan antar siswa yang ada, baik maupun pintar, baik ataupun kurang pintar, ataupun yang sering membuat onar. Itu akan membuat persaingan antar siswa, yang kecemburuan sosial. Saya lebih setuju dengan Angga ketimbang Gimana siswa jika tidak diberikan penghargaan, dan sebaliknya siswa yang nakal apakah diberikan hukuman? Oh, gini maksudnya kalau kalau yang pintar itu dia tidak berikan
apa namanya Penghargaan. penghargaan kan Ya. dia tidak semangat itu yang nah apalagi yang pintar yang tidak pintar tidak memberikan hukuman berarti semakin menjadi-jadi dia ya. Betul. What will happen itu ya pelajaran apa namanya itu kan bisa diberikan lewat pelajaran yang seperti pelajaran moral, budi pekerti kan ada, agama ada, norma-norma yang ada gitu. Sekarang ini apa namanya nilai itu juga tidak penting. Gini Wan, apa namanya sudah berapa tahun-tahun lalu itu sudah diterapkan pelajaran-pelajaran yang pendidikan moral, budi pekerti, seperti apa namanya seperti itu sudah agama dan itu tidak bekerja, it doesn't work. Nah apalagi itu tidak bekerja sudah diimbangi dengan penghargaan dan apa namanya hukuman, itu tidak bekerja apalagi sekarang hukuman dan rewardnya itu dicabut. Pasti semakin menjadi-jadi siswanya yang nakal bilangnya nakal. Dan yang pintar itu pasti semakin males dia belajar karena ngapain dia dapat hasil juga itu maksudnya kan. Ya setidaknya kasih dia penghargaan sebagai titik pacuan Sebagai penyemangat lah. Oke. Hukuman itu kan sudah diperlakukan berpuluh-puluh tahun, penghargaan juga sudah diberikan berpuluh-puluh tahun. Sekarang apa hasilnya? Nah sini juga tanpa penghargaan aja sudah merosot itu kan, maksudnya nggak dapat penghargaan aja sudah merosot, apalagi tidak dikasih penghargaan sama hukuman. Apa yang udah terjadi? Apa yang akan terjadi, Bang? Yang akan terjadi? Kan? Saya mau Ban? Ya tepat sekali. Tepat sama siapa nih punya? Wawan. Wawan apa gini? Dengan Wawan. Kenapa gitu? Karena Karena dapat merusak kesehatan apa namanya saingan Saingan. Mental ya, merusak mental ya. merusak mental. Ya, enggak ya, maksudnya enggak mental kan udah yang enggak sih. Menurut saya, Kalau Mucang, let me think. Menurut saya setuju dengan Mantri dan Anggawan. Soalnya yang sudah terjadi di dalam dunia pendidikan, anak yang pintar akan semakin semangat untuk belajar karena dapat penghargaan. Sedangkan siswa yang nakal atau membuat onar diberi ancaman agar lebih jerah, lebih ya jerah gitu kan. jerah lah. Tidak begitu kan. Apa namanya itu? Sekarang itu sudah tidak relevan lagi diberlakukan karena akan memperkeruh situasi. Kita sudah berada di zaman yang berbeda lah sama zaman dulu ya kan, kita sudah berbeda. Ya, sekarang kita harus mementingkan skill. Itu skill lebih penting skill dibandingkan dengan nilai sekarang ini. Enggak, Wan. Nilai penting juga kok. Nilai penting, Wan. Iya tuh sebagai gini apa namanya titik apa bahan bakar untuk semakin semangat itu sih menurut saya. Mengetahui skill kita. Ya kalau gitu lu ada. Oke. Berhenti dulu. Ya, Jadi kita Melipir. Ambil nyicir. Oke, bir. Okay, bro. It was about our discussion and finally ada dua perdebatan yang sengit ya kelompok kami. Mungkin ini terbagi jadi dua kubu ya Antara saya dengan Pandi, dengan Mang Tri dan dengan Wawan. Nah, Opini dari kita sini perbedaan opini. ada perbedaan opini bahwa saya bertiga ini masih setuju ya bahwa penerapan apa namanya itu behaviorism itu masih relevan digunakan dalam pendidikan kita sekarang ini ya karena ya seperti yang kita tahu apa namanya reward itu masih cocok digunakan masih relevan dan untuk siswa-siswa nakal yang seperti yang tadi lewat itu masih ini apa namanya masih cocok perlu sebagai bendungan itu untuk agar tidak nakal lagi. Kalau ini nggak tahu gimana? Saya tidak setuju karena akan memperkeruh situasi yang ada gitu. Akan membuat siswa-siswa itu gini apa namanya persaingan ada gitu kan, ada saling kecemburuan sosial gitu jadinya. Kan perdebatan ada kan bisa bertengkar gitu jadinya. Nah ini ya kita ini mau chill ya tapi perdebatan masih sengit sekali. Tapi gitu karena belum dapat seperti biasa diskusi gitu kita kan memperkokoh apa namanya opini kita tidak ada kesimpulan dan sekarang masih berlanjut ini kita masih belum terima Sampai cheer-nya ya, cheer kedua. kita masih terima apa namanya kalau menurut kalian gimana apakah sama dengan kami bertiga ini pasti sama dengan kami pasti masih saya pikir pasti masih relevan karena moral anak-anak zaman sekarang itu sangat merosot
karena ya harus digunakan sih sistem judgement itu dan sistem sistem hukuman itu dan sistem nilai itu masih cocok sih. Ya masih cocok ya. Pokoknya kami tetap dengan pilihan Ya, kami masih ya. cocok, masih cocok. Cocok. Nanti kita bentrok. Oke, dan sekian dari kami ya. Kami karena ada acara dan bukan kesibukan, kita chill dulu sekarang karena untuk mempererat hubungan pertemanan meskipun tadi kita debat ya. Masalah perdebatan Kita itu perdebatan belakangan. tentang pemikiran, tidak dengan fisik. Dulu di episode yang kedua ya. Agar tidak menjadi sebuah Permusuhan ya. Kita cheer dulu. Mungkin nanti berlanjut lagi di minuman. Oke. Dalam cheer itu dalam depan. Terima kasih. Baik. Saya Angga Yamuna. Salam. Saya Tristan Jarsa. Saya Satria. Saya Wawan. Saya Pandai Syarati Madla. Inilah kami dari kelompok tanpa nama. Terima kasih. Bye.